حي على الصلاة. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita limpahkan ke hadirat Ilahi Rabbi, Sang Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikir kita, menggerakkan tenaga kita, menggerakkan iman kita untuk kita sama-sama hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam kami sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah akhir zaman yang telah menuntun kita minadz dzulumati ila nur. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib tentunya saya berwasiat wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman, dengan bekal takwa, maka kita akan diselamatkan, kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini saya sedikit menyampaikan tentang manfaat daripada zikir. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir adalah merupakan suplemen jiwa kita. Di saat kita iman kita melemah, di saat kita sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, di saat kita jauh untuk mentaati taatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya adalah dengan cara berzikir. Berzikir bukan hanya sekedar mengucapkan saja, tetapi kita juga bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ciptakan langit yang luar biasa, bagaimana Allah ciptakan matahari, bagaimana Allah ciptakan bulan, bumi, bintang dan sebagainya. Allah ciptakan lautan yang luar biasa. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita kenali. Allah sengaja pertunjukkan semua itu supaya kita kenal dengan penciptanya, supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sampai hari ini walaupun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, tetapi usia yang panjang ini tidak lantas mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan sehatnya tidak mengenal pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam sehatnya itu. Berapa banyak orang yang sakit tetapi tidak mengenal, tidak memahami apa maksud daripada pesan Allah yang disampaikan dalam sakitnya itu. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini sedikit saya menyampaikan tentang bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, kebohongan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita berpikir masih ada waktu besok hari. Sekali lagi kata para ulama, kebohongan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita berpikir bahwa besok masih ada waktu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kelihatannya sehat, kelihatannya bugar, masih muda, aktif, begitu besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dengan kesibukannya luar biasa sehingga akhirnya melalaikan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih berpikir besok masih ada waktu. Dan maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini zikir yang senantiasa kita lantunkan setiap hari, bahkan kita melihat bagaimana kebesaran-kebesaran Allah yang Allah ciptakan, supaya kita mengenal dengan Sang Khaliknya, kita kenal dengan Allahnya, kita kenal dengan pemiliknya. Kalau kita menyadari semua itu, maka kita ada rasa ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari saja bahwa dalam hidup kita ini ada Allah bersama kita, dan untuk membuktikan Allah bersama kita,
adalah dengan adanya semeriwing-semeriwing angin yang sepoi-sepoi, kita merasakan begitu enaknya, begitu terasanya, berarti Allah bersama dengan kita. Kita bisa melihat, mata bisa melihat, Allah masih bersama kita. Tangan masih digerakkan, Allah masih bersama kita. Kaki bisa melangkah, Allah masih bersama kita. Kuping bisa mendengar, Allah masih bersama kita. Ya. Kita lihat orang mati. Orang mati punya kuping, punya telinga, punya mata, punya kaki, punya tangan, tapi semuanya sudah tidak berfungsi karena Allah sudah tidak bersamanya. Kalau kita saja menyadari itu semua bahwa Allah bersama kita, maka kita akan ada ketaatan dan takut. Kemudian rasa sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa kedekatan. Asal kita mau menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Tetapi kita kadang banyak mengabaikan. Kita banyak mengindahkan. Ya, seolah-olah kita hidup brojol ke dunia ini tidak tanpa tujuan. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi Gusti Allah isunurat katakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Lah maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pinjaman kehidupan yang sedang kita jalani ini, kita syukuri, kita nikmati, kita jalani. Semua proses rangkaian kehidupan yang sedang kita jalani ini, baik ujian besar maupun ujian kecil, ya semua pesan-pesan Allah yang sampaikan kepada kita, semuanya harus kita rasakan dan harus kita sadari bahwa itu semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, jangan kita jadikan beban, tapi jadikan sebagai penguat iman kita, penguat semangat kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadari dalam kehidupan kita yang sampai saat ini kita jalani, ya, kita di saat usia-usia kita sudah senja, sudah semestinya harus kita merenung, sudah semestinya harus kita berpikir, sudah semestinya harus kita memperbaiki apa yang kita bisa perbaiki, perbaikilah. Mulai dari hal yang terkecil, mumpung masih ketemu karo sedulur, karo batur, karo ucapkan minta maaf, pangapura kula, bokat tuwe salah, siapapun yang kita temui. Kemudian hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat usia kita pun sudah senja, maka yang harus kita pikirkan adalah bagaimana bekal pulang untuk ke negeri akhirat. Itu pun harus kita pikirkan dari sekarang, bukan nanti di akhirat. Pikirkan dari sekarang. Sudahkah kesiapan bekal kita ketika Allah memanggil kita? Kira-kira di saat usia kita sudah tua, ya, sudah anak-anak banyak meninggalkan kita, meninggalkan dalam arti dengan kesibukan-kesibukan, ada yang luar negeri, ada yang ke daerah lain, ada yang ke kota lain, macam-macam, mengurusi kehidupan sendiri-sendiri. Dulu mungkin waktu masih muda kita banyak kumpul dengan anak-anak, tetapi saat usia sudah tua, kita sudah banyak ditinggalkan oleh anak-anak kita. Dan kita pun sudah diberikan pesan-pesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mata sudah mulai berkurang, keriput kulit sudah mulai keriput, tenaga sudah, semuanya itu adalah pesan-pesan Allah yang kita sadari itu sudah waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan dari kita karena tidak menyadari, kita santai-santai saja yang pada akhirnya kita pulang ke negeri akhirat belum membawa iman dan amal soleh. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani proses kehidupan ini, yuk kita apa yang bisa lakukan di dalam hidup ini kita perbaiki. Apa yang kita bisa perbaiki. Mulai dari hal yang terkecil, dari yang kita mampu dan yang dari kita bisa. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, untuk sama-sama kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.